Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini? Yuk, kita bersama-sama akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah anak-anak, hari ini Bu Sri akan bercerita tentang kisah Yunus di perut ikan. Nah, pada suatu hari Tuhan berkata kepada Yunus, "Bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan di sana beritahukanlah bahwa kejahatan mereka itu sudah sampai kepadaku." Nah, anak-anak, lalu Yunus bersiap-siap akan pergi. Tapi anak-anak, Yunus mau pergi tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh bahwa Yunus disuruh pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus bersiap-siap akan pergi ke kota Tarsis. Jadi lain ya. Yunus pergi, dia di situ mau naik kapal. Setelah dia membayar ongkos untuk naik kapal, Yunus naik dalam kapal itu. Nah, ketika kapal itu berjalan pelan, anak-anak, tidak tahunya Tuhan melihat semua itu, lalu dia mendatangkan angin yang sangat kencang, angin ribut, badai yang besar sekali, sehingga kapal yang ditumpangi Yunus itu terombang-ambing ke sana kemari. Ya, jalannya tidak lurus tapi terombang-ambing. Semua yang ada dalam kapal itu berteriak-teriak di ketakutan ya. Mereka semua ketakutan, berteriak-teriak. Lalu mereka berusaha, barang-barang yang mereka bawa yang berat-berat itu dilemparkan ke laut, supaya untuk meringankan beban kapal itu dan supaya kapal itu tidak tenggelam. Tapi ternyata badai semakin besar dan kapalnya itu terombang-ambing ke sana kemari. Lah, mereka mencari Yunus. Di mana Yunus ini? Lah, ternyata Yunus, anak-anak, Yunus malah tidur dengan nyenyak di tempat bagian bawah kapal itu. Lalu nahkoda kapal itu mendatangi Yunus. "Hei, bisa-bisanya kamu malah tidur nyenyak. Berseluruhlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya kita semua tidak binasa." Wah, Yunus bangun. Lalu orang-orang itu mereka mengusulkan, "Yuk, bagaimana kalau sekarang kita mengambil undi saja? Kita berundi supaya kita itu tahu siapa yang salah di antara kita yang naik dalam kapal ini." Wah, anak-anak, lalu mereka melemparkan undian. Wah, ternyata undian itu jatuh pada Yunus. Lalu orang-orang itu juga marah. "Hei, katakan kepada kami, sebenarnya siapakah kamu ini? Dari mana kamu dan dari bangsa apa? Karena kapal ini semakin jalannya nggak karuan, semakin badainya semakin besar." Lalu anak-anak, Yunus berkata, "Aku adalah orang Ibrani. Aku adalah orang yang takut akan Tuhan Allahku." Tapi orang-orang mengatakan pada Yunus, bertanya lagi, "Apa yang telah kamu perbuat sehingga kami hampir binasa karena kapal ini terombang-ambing oleh badai yang sangat kencang? Dan apa yang harus kami lakukan kepadamu?" Lalu Yunus mengatakan, "Sudah, sekarang angkat aku dan lemparkan aku ke laut, supaya angin kencang ini, badai ini tidak menyerang kalian lagi. Karena aku tahu bahwa semuanya ini adalah karena aku." Anak-anak, orang-orang yang ada dalam kapal itu masih berusaha keras untuk mendayung kapal ini, mau ke darat ya, balik ke darat. Wah, mereka mendayung dengan sangat kuat, tapi ternyata tidak bisa karena saking kencangnya angin itu ya, yang menerpa kapal. Lalu mereka berteriak-teriak, mereka minta tolong pada Tuhan, mereka berteriak, berseru pada Tuhan, "Tuhan, jangan biarkan kami binasa. Apakah hanya karena satu nyawa orang ini, lalu kami semua binasa?" Anak-anak, akhirnya orang-orang yang ada dalam kapal itu mengangkat Yunus. Lalu Yunus dilemparkan ke dalam laut. Yunus masuk dalam laut. Lah, aneh anak-anak, ketika Yunus sudah dilempar ke laut, lalu akhirnya badai angin ribut yang kencang tadi berhenti dan kapal bisa berjalan dengan tenang. Nah,
Lalu mereka orang-orang yang ada dalam kapal itu semakin takut pada Tuhan. Wah, akhirnya mereka beri persembahan pada Tuhan. Dan atas bantuan Tuhan, lalu datanglah ikan yang sangat besar. Lalu ikannya itu menelan Yunus. Ya, hap. Wah, lalu Yunus masuk dalam perut ikan itu. Untung aja nggak dikunyah ya, hanya ditelan sama ikan tuh, hap itu. Terus Yunus ada dalam perut ikan itu selama 3 hari anak. Ketika Yunus ada dalam perut ikan itu, wah, Yunus mengaku salah mungkin ya. Terus dia berdoa pada Tuhan. Dia berseru berdoa terus pada Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan memuntahkan Yunus keluar dari dalam perut ikan tuh. Sehingga Yunus keluar dari perut ikan itu di daratan, wah, dimuntahkan sama ikan itu ya. Nah, Yunus keluar. Lalu anak-anak, ketika Yunus sudah bangun, kembali Tuhan berkata kepada Yunus untuk yang kedua kalinya, Yunus, bangun dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepada mereka seperti apa yang telah kukatakan kepadamu. Nah, anak-anak, kali ini Yunus menurut pada perintah Tuhan. Dia disuruh ke kota Niniwe ya. Dia bersiap-siap, lalu dia akan pergi ke kota Niniwe. Nah, kota Niniwe adalah kota yang sangat besar. Ketika Yunus sampai di kota Niniwe, akhirnya Yunus berkata pada orang-orang, 40 hari lagi kota Niniwe ini akan dihancurkan. Wah, orang-orang di situ menjadi takut. Orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Dan ketika kabar itu sampai kepada raja, wah, raja juga takut. Lalu raja berkata, siapa tahu nanti Tuhan berbalik dari marahnya dan kita semua tidak bisa binasa. Wah, lalu raja melepaskan baju rajanya ya, melepaskan jubahnya. Raja turun dari kursi raja, lalu dia duduk di abu, lalu dia memakai pakaian berkabung. Lalu dia menyuruh pada pegawainya supaya orang-orang di negeri itu mereka disuruh berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lalu mereka disuruh jangan berbuat jahat lagi. Akhirnya pegawai raja itu mengumumkan kepada orang-orang, hei orang-orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan semuanya yang ada di negeri ini, mulai sekarang tidak boleh berbuat jahat lagi. Baliklah untuk berbuat yang baik. Dan kalian semua harus berpuasa. Anak-anak juga tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu pula binatang-binatang, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum. Lah anak-anak, Tuhan yang ada di surga ketika melihat bahwa orang-orang di kota Niniwe sekarang sudah tidak jahat, sekarang berbuat baik, maka Tuhan menjadi menyesal karena Tuhan sudah merencanakan mau menghancurkan kota Niniwe itu ya. Lah sekarang ketika melihat orang-orang sudah baik, sudah tidak jahat lagi, lalu Tuhan tidak jadi untuk menghancurkan kota Niniwe itu. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di kota Niniwe itu akhirnya bisa selamat karena mereka menurut pada Tuhan, mereka tidak lagi berbuat jahat. Lah anak-anak, sampai di sini cerita Bu Sri pada pagi hari ini. Sampai jumpa.